Kemudian hati-hati, penyakit gula bukan menular tapi bisa menurun. Nah, itulah yang biasa istilah keturunan, sama dengan asma dan hipertensi. Jadi ada 3 penyakit dalam kedokteran yang bisa genetik: asma, hipertensi, dan gula. Di luar kasus ini tidak ada yang keturunan. Jadi kalau orang tua laki-laki kena gula, yang rawan anak perempuan. Kalau orang tua perempuan yang kena gula, yang rawan anak laki-lakinya. Karena biasa golongan darah simetris. Nah, itu yang perlu kita jaga. Kemudian informasi baru bahwa diabetes bisa disembuhkan. Nah, gula ini bisa sembuh total. Nah, jadi ini biasa kita lihat mungkin di sosial media. Biasa mantan Kemenkes Dr. Terawan selalu sampaikan di sosial media bahwa gula ini bisa disembuhkan secara total, tapi yang harus diobati tadi adalah pankreas. Bukan penurun gula seperti gliadin, metformin, gludepatik, amarin, dan seterusnya. Jika itu dilakukan seumur hidup, karena fungsinya hanya menurunkan gula, bukan ke pankreas. Nah, itu jadi kesimpulan kita hari ini, gula bisa sembuh, ya. Tapi yang harus diobati adalah pankreas, bukan penurun gula. Ya, karena pankreas ini secara kedokteran organ yang mengatur, memproduksi, dan memperbaharui insulin. Berputar-putar di masalah produksi insulin ini kalau masalah pankreas. Nah, itu kesimpulan ya. Jadi tolong disampaikan kepada keluarga atau mungkin ada rekan guru yang menderita gula bahwa gula ini bisa sembuh, tapi yang harus diobati tadi adalah pankreas. Kemudian yang kedua, mohon maaf yang mungkin saya ada informasi sedikit masalah infertilitas. Ya, mohon maaf masalah ketidaksuburan. Jadi mohon maaf jika yang belum menikah. Dalam kedokteran ini, itu yang saya jelaskan tadi, tidak ada orang yang dikatakan mandul, yang itu adalah yang kurang subur. Nah, tidak selamanya perempuan yang bermasalah, terkadang bapak-bapak juga ada kekurangan. Jadi makanya biasa kalau dokter senior bahwa suaminya, supaya kita analisa berdua di mana yang ada kekurangan-kekurangan, karena tidak selamanya perempuan yang bermasalah. Untuk di perempuan ada 4 hal yang dikatakan perempuan kurang subur, mohon maaf. Yang pertama adalah siklus menstruasi. Ya, memang ada perempuan yang haidnya tidak lancar, mohon maaf sekali. Terkadang dikasih obat dia haid, kalau tidak lagi. Yang kedua ada istilah hormonal yang mengarah kepada PCOS. Sel telur banyak tapi kecil-kecil. Banyak orang bayi tabung biasa gagal karena jadi tidak selamanya bayi tabung berhasil ya. Ya biasa. Ada kemarin waktu saya pernah kunjungan di Sinjai di Kemenak, ada keluarganya Pak Asapa, karena istrinya kan Pak Asapa dokter Felicitas, yang orang Toraja, mamanya Andi Seto, sehingga dia katakan bahwa kami sudah lakukan ini, kenapa tidak berhasil? Jadi saya katakan ya tidak semua bayi tabung selamanya berhasil. Ada kasus tertentu yang tidak bisa terselesaikan dari bayi tabung, terutama tadi yang haid kurang lancar dengan sel telur yang kecil. Itu yang menjadi pokok, agak lumayan berat jika dalam kedokteran. Yang ketiga ada istilah endometriosis, penebalan dinding rahim. Mohon maaf ya, yang biasa perempuan dikuret bukan karena dia pernah keguguran, tapi ada penebalan dalam rahim yang biasa ciri-cirinya ini adalah terkadang siklusnya maju mundur, bukan dalam tanggal yang sama. Kemudian di bawah pusat sebelah kiri biasa nyeri, tembus ke pinggang, mohon maaf. Kemudian kalau dia menstruasi bukan darah segar yang keluar, tapi hitam kecoklat-coklatan. Terkadang seperti hati ayam yang hancur. Kemudian ini sangat rentan dengan tumor ataupun ke kista. Ya, jadi semua perempuan ini ada kistanya ya. Tolong ibu-ibu semua paham. Kalian ini semua ada kista dalam tubuh kok sebenarnya. Cuma ada yang aktif dan ada yang tidak, ada yang berkembang dan ada yang tidak. Nah, itu yang biasa kita harus paham. Jadi jangan kaget kalau mendengar kata kista. Dalam tubuh kalian ada semua itu. Cuma tingkat keaktifannya ada. Ada yang berkembang, ada yang tidak, dan seterusnya. Kemudian yang keempat ada kasus namanya bakteri. Ya, bakteri ini terbagi 2 untuk di perempuan. Ada namanya senggugut, nyeri haid. Ya biasa istilahnya Bu aja kan orang Bugis bacicikan. Yang sakit kalau menstruasi, mohon maaf. Kemudian ada kasus di kelebihan leukosit, kelebihan sel darah putih. Ya, yang mohon maaf jika dia sudah berubah warna, apalagi yang jarang melakukan pasmir ataupun transvagina yang biasa ada kamera dimasukkan, mohon maaf. Ini sangat rentan dengan kanker leher rahim, kanker serviks. Makanya biasa ada program dari Nakes ini, biasa dianjurkan ini usia yang 40 tahun ke atas, kalau bisa sekali 3 bulan atau sekali 6 bulan harus pasmir untuk membersihkan organ kewanitaan, mohon maaf. Ya cuma biasa kita nggak risih. Ya apalagi yang orang Kementerian Agama ini kan biasa risih konsultasi dengan dokter laki-laki. Biasa lebih cenderung kepada dokter perempuan, mohon maaf. Makanya biasa kalau orang sini larinya biasa ke Kolaka di dokter Risma. Ya yang temannya dokter Marwan.
atau mungkin kalau ke Kendari di Indra Suhartini atau Juminten. Karena biasa kalau dokter Dewa, karena dia laki-laki, ya bisa juga di dokter Lian yang perempuan yang punyanya bahtera masih dekat. Ya kalau mungkin ke Palopo yang lebih dekat-dekat, ya biasa ke karena laki-laki banyak, dokter Rahmi, ada dokter perempuan di Palopo. Ya, ya dokter Nasaruddin, Wiryanto, ya Rahmi, ya yang kebanyakan laki-laki. Tapi ya mohon maaf, tidak apa-apa karena itu sudah. Saya kira tidak ada masalah kita konseling. Ya yang penting kita mandi suami. Itu masalah ketidaksuburan di perempuan. Kalau di laki-laki mohon maaf, ada juga 3 hal yang bisa dikatakan laki-laki kurang subur. Yang pertama adalah kualitas sperma. Dan ini wajib dianalisa biasa ke labor, paling tidak ke prodia. Ya, dan ada teknik yang harus dilakukan sebelum dilakukan ini adalah terkadang puasa 3 hari. Mohon maaf, bukan puasa makan ya. Tidak boleh bersenggama. Karena terkadang jika malam ini kita senggama dan besoknya analisa, terkadang datanya tidak akurat. Sama biasa kalau dari sini mau ke Kendari harus istirahat dulu 1 hari. Karena sperma akan berubah. Ini yang terkadang masyarakat kurang paham. Jika langsung dilakukan analisa dalam keadaan masih capek. Nah itu jadi memang harus betul-betul dalam keadaan mood. Kemudian kualitas sperma terbagi 4. Ini harus komplit. Bagaimana warnanya, volumenya, jumlahnya, dan vitalitasnya. Ini secara biologi. Jadi mohon maaf, saya kira Bapak Ibu paham ini. Tidak bisa ada yang kurang. Jadi kapan ada salah satu yang kurang, tetap bukan tidak bisa, tapi agak susah untuk dibuat. Kemudian yang kedua masalah eligospermia secara kebatera. Pergerakan, ya mungkin Bapak Ibu yang basicnya biologi saya kira paham. Pergerakan sperma yang lincah, kecepatan, bukan dilihat dari banyaknya tapi kekuatan. Kemudian yang ketiga teratospermia, bentuk sperma lengkap kepala dan ekor. Ya kan begitu Pak Wakamat ya. Jadi sperma yang sempurna adalah ekor dan kepalanya lengkap, tidak buntung. Nah, itu. Kemudian dalam kedokteran yang lebih fatal jika ada laki-laki yang memang ada istilah ojospermia, spermanya 0. Jadi terkadang kalau kita analisa ada cairan tapi tidak bisa dianalisa, kosong, hasil morfologinya kosong. Itu yang biasa dikatakan kalau kita orang Bugis ini ya memang mana, artinya memang tidak bisa punya. Ya biasa kalau kami rujukan dari Jakarta ke Dr. Sutomo Surabaya, biar suntikan sperma yang 85 juta kali 10 kali, berarti 850 juta belum tentu spermanya berkembang. Ada cairan tapi memang tidak bisa dianalisa. Cuma biasa kita bantu karena waktu saya pernah di Kolaka, ada staf dari KUA-nya Tuari, kita bantu dengan onkologi. Ya, jadi dibantu dengan dokter radiologi, ada operasi kecil yang dilakukan. Ya, karena biasa sperma ini 0 jika memang ada saluran sperma yang tersumbat. Jadi dia terlalu gas ke dokter objek, tidak pernah berhasil. Setelah kita arahkan ke radiologi itu untuk di onkologi, akhirnya setelah operasi kecil bisa punya anak istri. Nah itu jadi jangan terlalu stres juga kalau mendengar hasil ponisan dari dokter bahwa sudah tidak bisa punya. Harusnya juga tidak bisa dikatakan itu. Menghindari ponisan-ponisan, tetap memberikan semangat kepada pasien supaya pasiennya tidak stres. Ya, cuma biasa penyampaian orang medis kan berbeda-beda. Ya, dan ini kemarin pengalaman kami waktu saya kunjungan kemarin di Koltim baru-baru pas bulan Pak Kadir kemarin 13 Agustus saya di Koltim, istrinya kepala KUA ini diponis dari dokter seputar Kendari dan pernah juga ke Sulbar karena Pak KUA ini kan orang Binuang, orang Polman, ya masih keluarganya Pak Nanota ini yang kandungnya sekarang Sulbar. Diponis karena memang retro, kandungannya terbalik. Ya, secara manusiawi memang kasus ini berat. Ya, tapi saya katakan kalau Allah berkehendak kenapa tidak? Saya program 4 bulan sekarang sudah hamil 2 bulan. Makanya dia mau kemarin, dia mau di Koltim. Saya bilang bukan karena saya hanya melalui tangan saya, tapi kehendak yang kuasa. Karena apapun yang tidak mungkin bagi manusia, jika Allah berkehendak, why not? Apapun bisa terjadi. Dokter juga manusia, bukan malaikat. Ya, jadi hanya pendekatan ilmu dan pendekatan analisa yang kita sampaikan. Ya, cuma biasa memang cara-cara orang medis menyampaikan ponisan ini berbeda-beda. Ada yang terlalu keras. Kalau saya selalu menggunakan bahasa halus supaya pasiennya tidak stres. Baik. Dan sekarang ya alhamdulillah, ya, padahal usia pernikahan hampir 10 tahun. 9 tahun. Dan usia bukan lagi muda, usia 42 yang hamil sekarang ini di Koltim. Dan
Pak Kadir Asis selalu sampaikan di sosial media ya. Saya bilang tolong bercerita karena ibu sendiri yang mengalami. Ya orang kan percaya kalau ada bukti ya, bukan cerita. Ya tetapi ada bukti, ada testing. Itu. Jadi tolong kita jangan stres, ini mungkin penekanan kalau ada pemisahan dari kami orang medis, tetap berbesar hati. Ya kan istilahnya kemarin Pak Kasuper, kita mungkin gagal di dokter yang satu, bismillah bisa sembuh di dokter yang lain. Karena seorang kamu biasa katakan, cari dokter yang tangannya dingin. Artinya pasiennya tidak berulang. Nah itu makanya biasa kita selalu mencari yang cocok-cocok dengan kita. Nah itu mungkin semangat. Ya. Jadi sempat ada keluarga mungkin, sempat bukan, kalaupun bukan guru di sini, yang sangat merindukan keturunan bisa kita libatkan mereka. Ya, karena ini titipan juga kemarin dari Pak Kande bahwa jangan tertutup dengan siapapun. Dan saya katakan ya, kami orang medis karena berhubungan dengan jasa, kami selalu terbuka dengan siapapun. Siapa yang butuh informasi, siapa yang butuh konseling, kita lah bantu dengan itu. Ya, setelah mereka berhasil ya, saya kira nama kita juga yang mereka akan sebut bahwa berhasil dengan program dari yang bersangkutan. Itu masalah kesuburan, tapi saya tidak bisa terlalu jauh karena ini agak privasi. Nanti kalau ada yang mungkin yang agak prinsip ya nanti baru kita konsultasi secara empat mata. Ya, karena ini tidak bisa dikonsumsi oleh orang lain. Urusan di kamar, mohon maaf. Yang ketiga yang saya mau jelaskan yang ada di suratnya Pak Kandep di sini adalah masalah stroke. Ya, selalu saya katakan bahwa stroke ini terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada indikasi awal baru orang mau sakit duluan. Ada orang hari ini masih sehat terkadang besoknya sudah tumbang. Kemudian ada 4 penyebab yang dikatakan orang stroke. Yang pertama adalah hipertensi. Mohon maaf ya jika ada ponisan ke keluarga kita bahwa harus minum amlodipin seumur hidup. Ya, penurun tensi. Ya. Yang kedua adalah kolesterol. Hati-hati dengan kolesterol jahat. Yang biasa tegang di tengkuk, turun ke tulang belikat, nyeri di dada, tembus ke belakang dan bahkan berputar vertigo sentral. Ini rentan dengan stroke. Kemudian yang ketiga adalah asam urat. Ya, ini juga bisa membuat orang stroke. Ya. Kemarin suaminya kamaknya MTS 3, Ibu Andi Ratnawati. Ya. Kebetulan orang Belopa juga orang Larongko. Terkadang bengkak kaki tidak bisa jalan dan ada benjolan-benjolan di persendian. Kalau dia pecah, terkadang keluar seperti jak kapur. Ya itu. Ya dan memang kita periksa kembali lebih 10. Asam urat laki-laki kan tidak bisa lebih dari 7. Secara kedokteran ya, perempuan 5,7 sampai 6. Itu nilai normal. Kapan bengkak berarti di atas 10 itu. Nah, jadi biasa yang kita rasakan itu kram kesemutan. Saraf tepi, bangun pagi tumit terasa, setelah itu naik ke betis. Kemudian kalau dia parah bisa kena di saraf-saraf yang lain. Kemudian yang keempat yang bisa menyebabkan orang stroke adalah jantung koroner. Penyempitan pembuluh darah pada jantung. Yang biasa dianjurkan pasang cincin di jantung, pasang ring. Kemudian yang kelima adalah saraf terjepit. Ini yang perlu kita hati-hati kalau bawa kendaraan atau mungkin jalan atau lagi ke kamar mandi, jangan sampai jatuh dan terantuk. Ya, jadi penyebab saraf terjepit ini adalah pernah jatuh duduk. Ya kalau ya kita orang Palopo biasa dikatakan tebusuk. Ya, apalagi yang sempat tersentuh di tulang ekor, hati-hati. Atau mungkin sering angkat beban berat dalam posisi tidak nyaman. Mungkin dia keseleo atau tergelincir, atau angkat berat dan bunyi di belakang. Biasakan kita tidak sadar bunyi di belakang. Nanti setelah kaki mengecil baru kaget kok seperti ini. Itu ciri-ciri saraf terjepit. Setelah itu berapa tahun kemudian pinggang ke bawah yang tidak bisa bergerak. Muncullah namanya kelumpuhan. Ya makanya selalu saya sampaikan sama guru kalau itu pernah terjadi, tolong langsung ke 2 dokter. Dokter ortopedi ahli tulang, kemudian dokter saraf untuk MRI. Karena kita harus tahu apakah ada penyempitan ataupun penyumbatan pembuluh darah. Jadi kesimpulan kita hari ini tolong kalau stroke harus ke dokter saraf ya. Ya. Kemudian kita bisa bantu dengan psikiater. Jadi cuma biasa guru salah paham. Kalau kita rujukan ke poli jiwa, dia bilang saya tidak gila. Bukan orang gila yang ke poli jiwa, tapi yang terganggu sistem sarafnya. Ya, secara kedokteran, orang stroke ada banyak yang berubah di dirinya. Yang pertama adalah kurang sabar. Yang kedua temperamental, pemarah, cepat emosional. Biar kita bagus-bagus bisa tanya langsung dia salah paham, sensi. Kemudian yang ketiga bisa pelupa. Kemudian yang keempat terkadang ada juga air liur yang keluar, yang biasa tiba-tiba keluar. Kemudian banyak kasus-kasus baru yang berhubungan dengan pelupa dan seterusnya.
Terkadang tiba-tiba menangis, tidak tahu apa yang dia mau lakukan dan seterusnya. Terkadang kita bicara tidak nyambung, tidak balance. Dan ini ya pekerjaannya psikiater. Ya. Jadi jangan kita salah paham. Dan bahkan kemarin di Rantiangin ada saya temukan kasus MC3, tingkat kesemasan tinggi, kesemasan akut, yang pengaruhnya dari asam lambung. Memang harus kita rujuk ke polisi. Ya, pengaruhnya dari asam lambung itu. Ya, biar dengar ambulans sudah mau pingsan, ya dengar berita-berita yang tidak bagus langsung gemetar, bahkan langsung tumpah. Ya, itu saya temukan kemarin kasus, dan setelah kita telusuri penyebabnya dari asam lambung. Jadi jangan kita pandang enteng kalau penyakit mah ya istilahnya beberapa guru bahwa penyakit yang sasarannya penyakit, gudangnya penyakit kalau lambung, kan itu adalah sentra, itu pabrik. Jadi kalau lambung sudah terganggu, banyak penyakit barunya akan muncul. Mungkin kembali kita ke hasil survei asam lambung, asam urat, kolesterol, hipertensi, rematik yang kami survei kemarin dengan Pak Kasubag. Ya tolong jaga pola makan dan pola hidup. Artinya bahwa kalau ada keluhan yang tidak biasanya kita rasa, tolong konsultasi langsung ke dokter. Cuma kebiasaan kita di sini nanti sakit baru ke dokter, itu kekurangan. Yang harusnya, yang biasanya tidak kita rasakan, kok ini muncul, harusnya sudah konseling. Ya karena rata-rata penyakit nanti baru nampak. Itu mungkin yang harus kita rubah hari ini dengan acuan bahwa sehat itu mah. Katanya biar tidur di atas bukit kalau sakit, buat apa uang itu? Tapi biar hidup sederhana kalau sehat. Apapun bisa kita lakukan dan apapun bisa kita makan. Banyak orang kaya bisa beli makanan mahal, tapi karena sudah sakit bisa beli makanan mahal tapi tidak bisa lagi mengkonsumsi, jadinya dia orang miskin. Nah itu ya, itu mungkin yang perlu kita perhatikan. Saya kira itu mungkin yang sangat singkat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada yang terbatas dan tidak berkenan. Saya sampaikan, mungkin saya monitoring seperti di sekolahnya kemarin di MTS 2. Saya mungkin mau mendengar adakah informasi-informasi dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin bukan kita, mungkin keluarga kita pernah alami, mungkin sudah lama berjuang kemana-mana dan sampai hari ini belum sembuh. Ya bisa kita sharing. Apa yang kami tahu sedikit kita bagi, paling tidak kita akan mau kemana. Supaya kalau Allah berkehendak bisa sembuh total dari kasus itu. Karena saya yakin tidak ada seorang pasien yang mau minum obat seumur hidup. Silahkan jika ada keluhan. Sekalipun masih muda, sempat ada keluhan, silahkan. Iya silahkan. Asam lambung. Asam lambung ya. Yang penting bukan asam aurat ya. Asam lambung yang bermasalah. Itu kalau sudah parah sampai tembus ke belakang. Mohon maaf Pak Wakamat. Ciri-ciri biasa lambung ini yang pertama kita rasa adalah biasa gampang masuk angin. Itu secara kedokteran. Kemudian perut kembung. Kemudian setelah ini kosong, biasa tegang di tengkuk, kayak di kepala pusing. Di saat itu hemoglobin menurun, asam lambung yang naik. Ya, terkadang muncullah emosional. Biasa sudah mulai emosi itu kalau sudah naik di kepala asam lambung. Setelah itu tiba-tiba matanya kabur. Ya. Kemudian terkadang nyeri di dada, tembus ke belakang. Ya banyak orang kondisi dirinya jantung, tidak, itu pengaruh asam lambung. Kemudian bisa insomnia, bisa gak susah tidur. Bisa terjaga tapi kapan sudah kaget bangun susah tidur lagi. Nah itu indikasi umum ke asam lambung. Jangan hanya bergantung dengan obat yang menurunkan asam lambung. Biasa dari puskes dikasih antasida, sarman, ranitidin, omeprazol, lansoprazol dan seterusnya. Ya ini hanya menurunkan asam lambung, bukan untuk menyehatkan sistem pencernaan. Kan beda penekanan itu ya. Ya. Kemudian asam lambung ini hati-hati. Ini gudangnya penyakit, banyak kasus baru yang akan muncul. Contohnya bisa setelah dia makan muntah muncul namanya tipes. Setelah tidak sembuh di tipes bisa muncul tukak lambung yang luka. Biasa istilahnya kan dokter Seni Iman ini infeksi di lambung. Yang biasa makan sedikit perasaan sudah full. Gitu. Kemudian terkadang muncul pelemakan hati. Muncullah namanya batu empedu. Setelah tidak sembuh di sini bisa muncul vertiliper, pembengkakan hati. Yang biasa orang bengkak perut yang maaf. Kemudian endingnya nanti terakhir adalah di hepatitis, penyakit kuning. Nah ini kemarin saya temukan kasus di MTS 3. Ada yang kasus hepatitis B. Sehingga untungnya ya semua keluarganya sudah divaksin. Karena ini hepatitis B menularnya cepat. Lebih cepat daripada virus HIV/AIDS. Di akal untuk kasus ini. Itu pengaruh dari lambung. Makanya waktu pertama katanya kena biar matanya semua, mukanya kuning, semua badannya kuning. Yang namanya penyakit kuning ya kalau kita orang selatan. Ya itu hepatitis. Ya jadi ini hanya pengaruh dari lambung Pak.
Makanan yang kurang-kurang cocok adalah yang pedas, Iya. asam-asam, ketan-ketan, sokok-sokok. Mie instan, kopi, bisa minum kopi tapi sudah sarapan. Kebiasaan kita orang selatan kan bangun pagi minum kopi dulu baru makan. Nah itu kan kafein. Kemudian sayur nangka, sayur kol karena ini panas dalam lambung. Ya banyak di sini ya yang daerah tinggi moncong turun ke bawah. Saya ingatin banyak sayur kol. Ya. Kemudian jaga ke-enjoy. Mohon maaf Pak, biasa asam lambung kamu kalau kita lagi galau-galau, lagi banyak-banyak pikiran. Ya mungkin biasa kalau tugas-tugas akhir ini penyusunan skripsi dan seterusnya mau ujian tutup ya biasa sudah asam lambung naik karena kita terdunani dengan sesuatu. Atau mungkin tuntutan administrasi. Jadi selalu saya katakan sama guru kalau berkunjung, happy ending, senang-senang terus. Kalau ada masalah masuk di kiri, jangan ditinggalkan di sini, harus langsung keluar di kanan. Kapan disimpan jadi penyakit. Bukan berarti kita tidak kepo, artinya bahwa dipikirkan untuk masa depan, tetapi semua sudah ditakar oleh Yang Kuasa. Akan selesai kalau memang sudah waktunya selesai. Ayo, senang-senang terus. Saya kira Bapak harus bertahankan. Badannya Bapak kan begini karena saya kira orang enjoy, orang tenang. Itu masalah asam lambung. Ada informasi yang lain yang berhubungan dengan? Ya silakan. Sebenarnya tidak ada, alhamdulillah tidak ada penyakit. Iya. Tapi pernah, kadang juga sering, bukan sering. Biasa. Kadang-kadang biasa. Iya. Langsung kalau misalnya baring, langsung lupa bernapas, sampai sesak bangun. Iya biasa. Bertahan. Iya langsung tidak ditahu caranya bernapas, tidak ditahu kenapa. Tapi tidak ada riwayat asma ya? Tidak ada. Tidak ada. Kalau asam lambung? Tidak ada. Juga. Tidak ada. Iya. Belum pernah periksa. Belum pernah periksa. Iya, enggak pernah. Ya. Nah, Ibu ada riwayat, mohon maaf. Ibu pelajari ada alergi udara. Kena debu yang dingin-dingin, biasa kebersin-bersin batu, airnya sesak. Tapi tidak ada alergi ke cuaca, misalnya dingin-dingin atau yang Tidak ada. Ibu. tidak ada. Jadi kalau itu muncul, apa yang Ibu lakukan? Langsung untuk semua orang yang Oh begitu. Tapi tidak ada riwayat. Ini lagi kembali ke masalah saraf. Tidak ada hubungan dengan penyakit. Pernah ada riwayat epilepsi atau penyakit ayam? Tidak ada. Tidak ada. Mungkin Ibu aja nanti screening. Ya. Artinya Bu, kita tidak bisa, mohon maaf, menyampaikan sesuatu jika kita tidak pemeriksaan langsung. Karena itu yang saya katakan tadi, ilmu medis, ilmu pasti ada akibat yang muncul karena pasti ada penyebab. Ini yang mungkin kita kaji. Tapi sudah pernah Ibu ke dokter sebelumnya? Oh, harusnya sudah pernah ke dokter. Iya. Tapi memang awalnya Ibu panikan orangnya. Artinya memang Panik. iya, artinya memang penakut, tingkat waswasnya tinggi. Oh ya. Makanya kalau begitu langsung kaget. Ya betul ya. Tapi kalau orang merah tidak kaget toh. Jangan Ibu Maria, kita main-main supaya biasa orang medis suka main-main supaya pasiennya betah. Ya. Menurun ke anaknya Pak. Oh. Ke anaknya pas lahir. Kalau menangis langsung juga hilang. Langsung kejang begitu. Iya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Yang kita khawatirkan ke sistem saraf. Iya. Berarti kayak orang kecil bisa. Iya. Langsung tidak bisa. Iya. Sampai pernah 1 minggu menelan saja mie takut. Takut, kayak ya. tersangkut. Iya betul. Tapi Dan itu kan lupa menelan. hanya halusinasi Ibu. Artinya sebelum melakukan Ibu sudah takut duluan. Iya kan, memang sudah di kecemasannya itu. Sistem saraf. Semua organ tubuh kita Bu bisa bekerja karena ada yang memerintah dari saraf otak kecil. Tapi kapan ada yang terganggu di otak perintah, pasti ada satu organ yang terganggu. Jadi mungkin yang pertama yang Ibu lakukan sebelum nanti Bu hajat screening, hindari kecemasan. Ya, artinya berpikir positif terus. Ya, jangan takut melakukan sesuatu karena Ibu ini ibarat seorang prajurit belum berperang sudah takut duluan. Ya, jadi ya belum terjadi sudah dipikirkan padahal bisa saja tidak mungkin terjadi itu. Ya, itu halusinasi. Ya. Ini berhubungan itu yang tadi Bu, yang pendekatan saya berhubungan dengan sistem saraf. Ya. Nah, seandainya tadi tidak ada penyampaian bahwa turun ke anak, saya katakan ya kita harus ini. Tapi ini karena ada ke anak berarti berhubungan dengan sistem saraf. Memang Ibu jiwanya penakut. Iya. Iya. Banget. Nah, banget ya. Harusnya dari dulu ini sudah konsultasi ke dokter saraf. Iya.
supaya kita tahu saraf motorik apa yang terganggu. Bapak dinas di mana? Tapi kalau Bapak tidak takut kan sama Bapak? Takut juga. Yang mau dijaga pertama Bu adalah pikiran positif. Enjoy terus. Ya. Karena ini akan muncul kalau Ibu sudah takut duluan, kemudian terlalu capek, ataupun lagi banyak pikiran, ini pasti akan kambuh. Ya. Cuma yang kita bisa telusuri, kenapa bisa turun ke anak? Nah, ini yang pekerjaan rumahnya. Kenapa bisa turun ke anak? Ya. Tapi anak Ibu tidak pernah safe. Tidak pernah mata tinggi, anak panas tinggi sehingga matanya naik baru dia pecah. Enggak, nanti kalau menangis Kalau sedang menangis, Kayak hilang suaranya kalau Iya. Oh ya. Berarti berhubungan dengan sistem saraf. tapi kalau nangis kalau tiba-tiba tidak bisa lagi ditarik. Iya, tidak bisa Iya. lanjut nafasnya. Iya. Makanya kalau dia nangis coba ambil. Iya. Tepuk Iya. tangannya cepat. Iya. Karena takutnya kalau tiba-tiba begitu baru Kaku. aku. Iya. Iya. Tapi kalau dia nangis tidak sampai bibirnya hitam. Enggak. Tidak ya. Berarti sistem saraf Ibu aja nanti mungkin bisa berjalan Kalau sama. apa bibirnya sudah hitam, nanti ada lagi dengan jantung. Jatuh aja bisa muncul kasus lain lagi tuh. Ya. Tapi suntikannya ada ini lengkap ya. Iya. Waktu Ibu hamil, Ibu ikut posyandu Bumil. Iya. Ya, kemudian mulai dari BCG sampai campak 9 bulan lengkap. Iya. Karena jangan sampai tidak lengkap bisa ke antitetanusnya dan seterusnya, itu bisa juga memunculkan. Tetapi kalau lengkap ya, alhamdulillah. Ada informasi yang lain? Iya. Masih aman? Ya silakan. Kita terlalu banyak makan asam dengan urat jadi. Asam Iya, urat. asam itu bagaimana dok? Asam urat. Terus kalau bangun tidur rasanya itu panas kayak terbakar. Iya betul. Sistem penyumbatan led. Penyumbatan pembuluh darah pasti erat hubungannya dengan asam urat es. Makanya asam urat ini kan tidak sama dengan rematik ya. Rematik pegal di persendian, asam urat ini keram kesemutan, saraf tebih. Ya itu. Kalau dia pada bengkak, rematik tidak. Itu saya yang sangat membedakan dua kasus ini. Kemudian jangan Ibu bergantung dengan obat yang menahan rasa sakit, rasa nyeri. Misalkan puskes kasih allopurinol, piroxicam, metil natrium. Ya minum obat ini rasa sakitnya hilang. Kapan tidak minum? Kambuh lagi. Makanan yang tidak cocok untuk asam urat adalah sayuran hijau yang mengandung zat besi. Bayam, kangkung, daun singkong, kacang-kacangan, jeroan, isi dalam. Bukan dilarang kok. Tubuh kita butuh kalsium tapi dikurangi. Kemudian hasil laut langsung, siput-siput. Ya, kepiting, udang, cumi-cumi dan seterusnya. Makanan yang enak-enak bukan dilarang tapi dikurangi. Kemudian tidak bisa diurut. Nanti tambah meradang. Memang enak Bu habis diurut kalau asam urat, tapi jangka panjang nanti tambah sakit. Iya. Kalau Bapak yang urut tidak apa. Dengan perutnya lain. Ya. Ibu kan langsung tidur kalau Bapak yang urut ya. Nah itu. Nanti Ibu ajak periksa asam urat. Berapakah asam uratnya Ibu biasa? Pernah 11. Oh tinggi. 5,7 sampai 6. Sampai tidak bisa tidur itu. Iya betul. Pasti sakit semua badan-badannya. Iya seperti dipukul-pukul. Iya betul. Golongan darah O. Oh wajar. Untungnya O. Karena golongan darah O dengan AB fisiknya lebih kuat daripada golongan darah yang Apa lain. itu? Iya. Kalau golongan darah yang lain tidak bisa bangun ini kalau di atas 10. Asam urat. Bisa lagi. Nah, sudah meradang biasa itu sudah bengkak. Biar disentuhkan sakit sekali. Itu kalau dibilang sakit ringan ya biasa lah. Kalau yang Jadi jangan Ibu salah paham bahwa kok saya kurus kenapa bisa asam urat. Asam urat tidak bergantung dengan tingkat kegemukan. Iya. Ya. jangan bilang gemuk dok baru biasa. Oh tidak. Gemuk itu kan relatif ya. Saya itu kan relatif biar kurus biar gemuk. Dia kalau sendiri sama Apa yang sekali ada kira-kira penurun berat badan dia bilang ada itu bunda kan selalu panggil bunda sama saya ada itu bunda apa suruh saya suaminya sering pasti turun berat badan. Terlalu harus jadi baru lagi. Kan kalau saya ketemu di kementerian biasa dia bilang kalau ada profesor dari luar negeri Penyakit baru lagi. ya, biasa dia bilang, kalau ada mungkin informasi nanti yang untuk menurunkan berat badan tolong infokan. Saya bilang iya ada satu sebenarnya yang paten sekali. Dan kenapa Pak saya bilang
suruh bapak selingkuh. Pasti dipikirkan, pasti stres kan? Iya. Pasti badan sendiri. Jalan-jalan nama kantong-kantong saya bawa. Tapi bukan solusi masalah Pak. Penyakit baru. Penyakit baru. Saya makan malam tidak. Ibu aja tidak satu kali makan satu hari. Siang saja. Ya, cuma kan orang cuek. Ya, orang tidak kepo, tidak banyak pikiran, jadi biar air minum jadi daging. Makanya dia bilang kalau bunda begini saja nggak usah makan 1 bulan, nggak usah minum 1 bulan, mati dong. Kan sudah diet terus, sudah tidak pernah turun. Jadi saya bilang, tidak usah coba dulu, jangan makan minum selama 1 bulan. Apa yang terjadi? Masih ada informasi yang lain? Saya dokter Iya, silakan. suka bergerak sendiri. Bergerak sendiri. Gini sendiri. Waalaikumsalam. Ini juga erat hubungannya dengan LED. Bukan pengaruhnya asam urat ini ya. Ini sistem penyumbatan pembuluh darahnya. Jadi terkadang kita tahan, mohon maaf, biasa dia bergerak sendiri. Ya, ya, bergerak sendiri. Tapi baru jari, belum di mata. Belum ya. Karena ini kemarin yang ada ibu siapa kemarin yang orang Palopo juga dia T1 kemarin. Terkadang dia tahan, badannya semua sudah ikut begini, sudah mengarah kepada Parkinson. Iya. Yang awalnya dulu hanya jari, terkadang dia tahan bergerak sendiri. Sekarang semua badannya sudah ikut, termasuk yang begini-begini sudah. Ya. Jadi terkadang dia pegang apa-apa itu sudah jatuh sendiri. Ibu yang di T1 kemarin orang Rompong juga. Iya. Dari situ banyak orang perlu. Orang Palopo, kami bahasa Palopo kemarin di T1. Semuanya di situ. Ya. Nanti periksa LED-nya. Ya. Masalah kesuburan aman ya untuk yang hadir, aman ya. Ya. Yang penting bukan masalah jodoh yang belum. Tapi ini tanya kemarin sama kalian di sana. Iya. Baru karena kan sana itu masih banyak juga yang gadis, ada sudah yang 40-an. Ya betul ya. Ya. Ini kan Ya biasa- jodoh kan urusan yang Iya. kuasa. Ini kan biasa tren orang berkahwinan kalau tidak pernah melahirkan atau tidak pernah keluar ASI. Betul. Itu memicu kanker. Bisa. Bisa. Kan itu yang bisa jadi pikiran kalau yang sudah umur 50. Di saat masa pra-menopause, artinya menjelang ke masa mau berhenti menstruasi, karena ini hormon di perempuan semua aktif, ya bisa muncul kasus-kasus baru. Ya itu yang memang perlu kita hati-hati. Tetapi jangan menjadi pikiran ibu, mohon maaf karena terkadang yang penyakit yang ringan kita pikirkan tambah parah, jadi jangan dipikirkan. Ya cuma biasa istilahnya Pak Kadep kemarin bahwa masih mending kalau sakit langsung mati. Iya. Yang tidak diinginkan hidup setengah mati. Artinya kalau dibilang masih hidup sudah mati, bilang sudah mati tapi masih hidup. Nah itu. Mungkin yang perlu perbaikan, mohon maaf ibu. Ini mungkin penekanan saya sesuai dengan pertanyaan ibu tadi. Kecenderungan memang ada kasus baru yang banyak muncul jika orang yang mohon maaf tidak pernah partus, tidak pernah hamil, ataupun tidak pernah mengeluarkan ASI. Sangat nanti berpengaruh di masalah hormonal. Jadi mungkin untuk ibu karena ada yang berhubungan dengan ini ya harus perbaikan hormon supaya nanti tidak ada kasus-kasus baru yang muncul. Mungkin itu yang ibu butuhkan. Nantinya hormon wanita ini distabilkan supaya nanti tidak berpengaruh kepada kelenjar paratiroid, kan bisa payudara, mohon maaf. Ke tiroidnya bisa gondok, kalau ke rahim banyak kasus baru lagi yang muncul di rahim, termasuk kanker dan seterusnya. Perbaikan ke hormonal supaya dinetralkan hormon itu. Mohon maaf ibu, sekalipun ibu tidak pernah terjadi yang kita jelaskan tadi ya aman. Makanya biasa kalau orang sosialisasi yayasan kanker, ya itu yang biasa itu yang biasa orang stres kalau dimunculkan di testimoninya. Kalau nanti ini muncul ini ya ini jadi beban. Saya kan biasa sering-seringan. Ya betul. Hormon saja yang distabilkan supaya tidak ada kasus yang. Mungkin ibu aja supaya tidak berteori, ibu dulu coba periksa asam urat supaya berapa hari ini. Supaya kita tidak berteori terus ya. Tidak mau ditusuk lagi. Tinggi sekali. Tidak sakit kok. Tusuk sakit. Tidak. Sebentar. Tapi kalau bapak yang tusuk tidak. Polisi
sekarang ini. Iya kemarin memang banyak guru di sana dan Iya. memang agak Tapi itu kan topik kita yang kemarin